Kalau dalam sulap selalu ada kata abrakadabra yang bisa mengubah segalanya. So the magic word in our life. To make your life magical is to be grateful. Satu kata ajaib yang akan mengubah hidupmu adalah rasa bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. To be grateful, to have gratitude. Dalam kegiatan jual beli atau trading ada beragam teknik atau metode yang bisa kamu pilih agar trading yang dilakukan bisa mendatangkan keuntungan. Gue Liza, berikut ini adalah teknik trading Bitcoin atau aset digital yang bisa kamu terapkan. Yang pertama yaitu teknik scalping. Scalping sering juga disebut sebagai micro trading. Trading ini menerapkan strategi mengambil sedikit pergerakan harga yang lebih mudah ditangkap lebih daripada menunggu kesempatan besar. Teknik ini biasanya tidak disarankan untuk pemula dan lebih sering digunakan oleh para trader dengan keterampilan ahli dalam melihat kondisi dan market harga. Untuk itu diperlukan pedagang untuk memilih strategi keluar yang ketat karena satu kerugian besar bisa menghilangkan banyak keuntungan kecil yang didapat oleh pedagang. Nah, dalam teknik scalping ada beberapa cara untuk trading, diantaranya yaitu scalp trading with on oscillator. Salah satu cara yang paling menarik untuk scalping adalah dengan menggunakan oscillator karena indikator ini memimpin pergerakan harga. Karena osilator adalah indikator utama, mereka memberikan banyak sinyal palsu. Kenyataannya adalah bahwa jika trader mengecat satu osilator, kemungkinan besar prediksi pergerakan harga yang dilakukan akan 50% akurat. Kemudian selanjutnya ada scalp trading with a stochastic oscillator. Stochastic terdiri dari level atas dan level bawah. Level bawah adalah area oversold dan level atas adalah area overbought. Ketika dua garis indikator menyeberang ke bawah dari area atas, sinyal sell atau short dihasilkan. Osilator stokastik tidak dimaksudkan untuk menjadi indikator mandiri. Trader memerlukan beberapa bentuk validasi untuk memperkuat sinyal sebelum mengambil peluang perdagangan. Kemudian ada scalp trading with stochastic and Bollinger Bands. Artinya masuki pasar hanya ketika stokastik menghasilkan sinyal jenuh beli atau sinyal jenuh jual yang tepat yang dikonfirmasi oleh Bollinger Band. Untuk menerima konfirmasi dari indikator Bollinger Band, kita perlu harga untuk melewati moving average merah di tengah indikator. Kita akan tetap dengan setiap perdagangan sampai harga menyentuh level Bollinger Band yang berlawanan. Nah, ada juga scalp at support and resistance. Dalam scalping di titik support dan resistance, trader benar-benar membutuhkan dua item, yaitu volatilitas rendah dan rentang perdagangan. Volatilitas yang rendah karena mengurangi resiko hal-hal yang melawan trader dengan tajam ketika trader pertama kali belajar. Rentang perdagangan memberikan trader metode sederhana untuk entry, berhenti, dan keluar. Selanjutnya ada manajemen resiko scalp trading. Kami membahas strategi scalp trading yang menguntungkan dengan rasio menang atau kalah yang relatif tinggi. Kami juga menyarankan memanfaatkan 15% dari daya beli untuk setiap scalp trading. Sekarang kita perlu mengeksplorasi manajemen risiko pada setiap trading ke portofolio trading pengguna. Seorang scalp trader memiliki tujuan untuk mendapatkan return yang lebih rendah per perdagangan, sambil menembak untuk rasio menang atau kalah yang lebih tinggi. Karena itu, resiko scalp trader pada setiap trade harus kecil. Maka stop loss order harus dekat dengan entry. Untuk titik ini, cobalah untuk tidak mengambil resiko lebih dari 0,1% dari daya beli pada satu trade.
Teknik trading Bitcoin yang selanjutnya adalah swing trading. Ini adalah strategi yang berfokus pada mengambil keuntungan dalam tren harga jangka pendek dan memotong kerugian lebih cepat. Keuntungannya mungkin lebih kecil, tetapi jika dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu, maka dapat menambah return tahunan yang sangat baik. Swing trading adalah teknik trading Bitcoin yang melibatkan setidaknya hold semalam. Sedangkan day trader menutup posisi sebelum pasar tutup, yang berarti posisi day trading dibatasi untuk 1 hari. Teknik ini melibatkan penahanan selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Nah, dalam swing trading, di antara garis support resistance yang pertama yaitu identifikasi rentang pasar. Kemudian yang kedua adalah tunggu harga untuk menembus di bawah level support. Dan yang ketiga yaitu jika harga tembus di bawah support, maka tunggu penolakan harga yang kuat dengan close di atas support. Dan jika ada penolakan harga yang kuat, maka buka posisi di open candle berikutnya. Dan yang terakhir yaitu tetapkan stop loss kamu 1 ATR di bawah candle rendah dan ambil untung sebelum resisten. Kemudian teknik yang ketiga yaitu reverse trading. Reverse trading atau perdagangan terbalik dianggap sebagai salah satu strategi perdagangan lanjutan dan didasarkan pada pembalikan tren umum di pasar. Untuk memahami hal ini secara mendetail, strategi ini adalah menemukan momen yang tepat ketika tren akan segera berbalik. Jika koin telah bullish untuk beberapa waktu, seorang reverse trader akan mencari waktu di mana ia akan membalikan tren dan memanfaatkannya. Versi menarik lainnya dari reverse trading adalah perdagangan dengan memprediksi harga tertinggi atau terendah hari itu dan menghasilkan uang dari prediksi itu. Resiko yang terlibat dalam strategi adalah resiko umum membuat prediksi yang salah tentang waktu pembalikan. Nah, teknik yang keempat adalah trading momentum. Dalam salah satu strategi paling mudah dalam daftar perdagangan momentum adalah tentang memahami momentum pasar yang terjadi. Teknik atau strategi ini dianggap paling beresiko dan paling menantang untuk dikuasai karena prediksi bisa berjalan 2 arah. Komponen utama dari strategi ini adalah volume. Momentum ditentukan dalam volume yang dihasilkan tren. Bagian tersulit dari trading ini adalah menilai saat yang tepat untuk keluar dari pasar dan menganalisis perubahan volume berdasarkan berbagai indikator. Bagi kamu yang ingin mencoba teknik ini, pastikan sudah cukup memahami analisa teknikal dan mengetahui resikonya. Yang kelima yaitu fading trading. Fading adalah strategi bertarung melawan tren di pasar. Ini juga salah satu strategi paling beresiko dalam kripto karena membuat prediksi yang salah dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Bertentangan dengan itu, membuat langkah yang benar akan menghasilkan keuntungan besar. Dan strategi ini adalah tentang bertaruh pada beberapa perdagangan untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan. Waktu terbaik untuk menjalankan strategi ini adalah ketika ada banyak volatilitas di pasar. Ini biasanya terjadi sebelum berita penting atau beberapa negara berbincang tentang penerapan atau pelarangan penggunaan cryptocurrency. Nah, yang keenam adalah day trading menggunakan volatilitas. Volatilitas dalam cryptocurrency melahirkan banyak peluang bagi para pedagang. Volatilitas di pasar ada karena suatu alasan, dan selama ini arah pasar bisa pergi ke sisi manapun. Salah satu strategi paling efektif saat ini adalah menguangkan perdagangan kecil yang terjadi sebelum perubahan signifikan di pasar. Yang ketujuh yaitu beli dips and hold. Saat-saat ketika harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya turun, mungkin sepertinya sudah waktunya untuk menjauh dari pasar. Tetapi itu adalah salah satu waktu terbaik untuk memasuki pasar. Setelah kamu beli, kamu cukup menyimpan aset kripto dalam beberapa waktu hingga harganya naik dan kamu mendapatkan keuntungan. Teknik trading ini sederhana dan cocok untuk pemula yang belum mahir melakukan trading dengan membaca chart.
Itu dia teknik trading Bitcoin, strategi atau metode trading yang bisa dipilih untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan dan kepemilikan aset kripto termasuk Bitcoin. Kamu bisa menentukan mana teknik yang sesuai dan tentunya pastikan sudah mengetahui risiko dari beragam teknik trading tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian semua paham dengan apa yang gue jelasin. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam kekayaan. Semoga kalian semua selalu mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.